Halo semuanya, perkenalkan, saya Kristo Immanuel dari FTCI Chapter UI Board of 2020 dan hari ini aku akan menjadi moderator dari FTCI GUR dengan tema How to be Disciplined and Learning Constantly. Dan terima kasih banget nih, kita hari ini udah kehadiran alumni dari FTCI Chapter UI juga, yaitu Kak Diandra. Terima kasih loh Kak untuk sedianya untuk hadir hari ini untuk diwawancara. Jadi kita dengar-dengar nih, sekarang Kak Diandra bekerja sebagai Public Policy and Government Analyst di Gojek ya Kak? Iya, betul. Oke, kita cukup penasaran nih Kak tentang pekerjaan Kakak ini, karena memang Gojek salah satu startup yang cukup terpandang lah di Indonesia dan kebanggaan Indonesia juga. Jadi sebagai alumni FTCI nih, kita juga dengarkan Kakak dulu FTCI, kalau boleh tahu tahun berapa nih Kak? Aku tuh mulai aktif di FTCI UI itu sekitar tahun 2015 sampai 2017. Kita lihat nih, selain juga pernah intern di FTCI Pusat, Kakak juga pernah ini ya jadi research intern di Kehati tahun 2016, dan juga Kak Diandra ini pernah jadi teaching assistant di UI dan juga sekarang akhirnya bekerja di Gojek sebagai Public Policy and Government Analyst. Nah, kita penasaran nih Kak tentang pekerjaan-pekerjaan Kakak ini yang pengalaman yang udah berderet-deret ini dan akhirnya membawa Kakak ke salah satu mungkin menjadi dream jobnya banyak orang, termasuk kita-kita ini yang di FTCI. Mungkin sebelum masuk ke pekerjaan yang sekarang, kita mau tahu dong Kak, apa sih pengalaman yang Kakak bisa dapat juga dulu di FTCI? Karena kan sekarang kita di FTCI ini Kak. Mungkin kita mau tahu dong, dulu pasti berbeda dengan sekarang kan Kak. Seperti apa sih pengalaman Kakak dulu di FTCI Chapter UI dan mungkin apa sih yang hal-hal positif yang Kakak dapat? Oke, jadi aku mungkin cerita dari sejarah aku masuk kuliah kali ya, karena itu semua berunut dari journey aku ketika lulus SMA. Alhamdulillah waktu itu keterima menjadi diplomat untuk mendaftar CPNS Kemlu untuk menjadi diplomat. Layaknya cita-cita mayoritas anak-anak HI gitu. Nah, akhirnya ketika aku masuk sekitar tahun kedua kuliah, teman-teman aku tuh diantaranya foundersnya FTCI UI itu Abid, kalau kalian kenal, ada Alfi, ada Neta, itu semua para founders tuh mulai aktif di event-eventnya Pak Dino, kemudian menjajaki kemungkinan ngebikin ini nih FTCI Chapter UI gitu. Long story short, aku pada saat itu yang benar-benar semangat ngikutin international issues, kemudian memang punya aspirasi menjadi diplomat. Gak hanya jadi diplomat, tapi aku pengen banget belajar berinteraksi dengan government officials dari berbagai negara, gak terbatas orang Indonesia aja. Karena menurut aku pada saat itu adalah ketika kita belajar bertemu orang lain, berdiskusi, aku ngerasa itu adalah learning process, di mana kita bisa melatih communication skills kita, di mana kita belajar menempatkan diri. Dan aku rasa ilmu-ilmu kayak gini kelak akan berguna dimanapun aku bekerja gitu. Dan kemudian ketika awal-awal aku join FTCI itu aku ngerasa event-event yang dilaksanakan tuh benar-benar substansial, asik, kemudian benar-benar mempertemukan kita ke lapangan, diterjunin secara langsung, ketemu key person dari berbagai macam kedutaan Amerika, kedutaan Inggris, dan itu aku ngerasa excited gitu. Kebetulan aku juga memang ketika kuliah tuh berpikir keras gitu, organisasi seperti apa sih yang cocok buat aku, dan organisasi seperti apa yang memang bisa mendukung pengembangan diri, kemudian ya seperti aku bilang tadi communication skills dan lain-lain, dan aku rasa FTCI UI sangat cocok gitu. Dan akhirnya aku join dan aku benar-benar excited dan proud atas perkembangan FTCI UI hingga kini, dan aku berharap ini bisa jadi wadah buat teman-teman, nggak terbatas anak HI aja, buat sebagai wadah untuk belajar dan melatih skill-skill yang kelak akan menjadi bekal kalian di masa depan apapun pekerjaan kalian gitu sih. Keren. Jadi mungkin Kak Diandra nggak cuma belajar substansi foreign policy, tapi belajar juga administrasi pas di FTCI, dan juga terutama networking ya Kak, itu penting banget dan masih sampai sekarang. Nah, mungkin ini jadi make sense juga, ternyata Kak Diandra juga dulu sempat research intern di Kemenlu ya Kak. Boleh cerita sedikit dong Kak, itu kan masih berbau riset, berhubungan banget dan berkaitan banget dengan FTCI. Kira-kira kaitannya seperti apa sih FTCI dengan kerjaan di Kementerian Luar Negeri?
Oke, jadi memang ini again ini related to my studies juga. Pada saat aku kuliah tuh penjurusan aku adalah ekonomi politik internasional, which is konsentrasi di ilmu perdagangan, investasi, kemudian policy making dalam hal perekonomian suatu negara. Nah, pada saat itu aku ngerasa aku harus melihat suatu isu tuh dari segala sisi. Sebelum aku memilih untuk internship di Kemenlu, aku berusaha ingin belajar dari segala sisi. Aku nggak pengen ngelihat suatu hal tuh dari satu sisi aja. Aku pengen di posisi dimana di belakang pemerintah. Aku ingin mencoba menjadi pemerintah. Aku ingin mencoba jadi swasta. Aku ingin mencoba jadi NGO. Nah, alhamdulillah sebelum masuk Kemlu tuh aku juga dapat kesempatan internship di Kehati karena itu salah satu internship wajib dari mata kuliah Institusi Lingkungan Global yang ada di HIUI gitu. Beberapa bulan kemudian aku ngerasa aku pengen dapat first hand experience belajar dari para diplomat langsung. Dan kebetulan waktu itu ada opportunity untuk internship di Kementerian Luar Negeri dan memang divisinya itu spesifik dalam hal perdagangan gitu. Dan di situ aku banyak belajar bagaimana kita tuh berinteraksi dengan WTO, bagaimana perwakilan negara kita tuh langsung terjun diskusi sama orang terkait, policy maker terkait di berbagai negara untuk nge-push agenda perdagangan kita. Dan menurut aku tuh hal yang menarik banget. Dan di sana juga aku ada sedikit bantuin riset-riset terkait dengan trade, negara apa aja yang udah kerjasama sama Indonesia. Kalau mungkin teman-teman sering lihat berita-berita mengenai free trade agreement, nah di situ aku juga belajar di sana. Dan tentunya ini berkaitan juga dengan pengalamanku di FPCI UI ketika aku internship di FPCI headquarter, karena di sini tuh sangat melatih communication skill dan mindset kita terhadap isu-isu internasional dan bagaimana kita menghadapi berbagai macam jenis orang di dunia ini. Kita mempelajari tipe-tipe orang dari berbagai negara, bagaimana mereka bekerja, bagaimana output dari pekerjaan mereka. Nah, itu semua menurut aku tuh related gitu, dan tentunya dengan pengalaman-pengalaman ini semoga itu semua menjadi pengalaman yang baik buat aku, dan aku bakal terus belajar sih ke depannya untuk jadi lebih baik itu sih. Oh, jadi memang terkait banget ya antara apa yang dipelajari pada masa juga di FPCI dan juga di Kementerian Luar Negeri. Nah, kita juga pengen tahu juga nih Kak, pengalaman Kakak sebagai teaching assistant. Ini juga cukup unik karena gini Kak, sebagai konteks aja mungkin kalau di HI sudah cukup familiar sebagai teaching assistant, tapi kalau di FH ini masih agak jarang gitu anak FH bisa menjadi teaching assistant, mungkin karena sistem dan segala macam. Kita juga mau tahu dong Kak, pasti beda dong sebagai researcher, hanya researcher dengan teaching assistant yang juga harus bertemu dengan mahasiswa, memberikan ilmunya gitu. Kita penasaran banget nih Kak, kira-kira pengalaman apa juga mungkin yang unik dan berbeda dengan pengalaman-pengalaman lain saat menjadi teaching assistant? Yes, itu ketika memang ada kesempatannya aku apply, dan waktu itu aku jadi teaching assistant atau bahasa gaulnya ini asdos lah ya kita ngomongnya. Jadi asdos, aku waktu itu jadi asdos buat kelas politik internasional sama kelas institusi perdagangan global. Ketika aku jadi asdos, yang asik tentunya adalah menghandle adik-adik. Menghandle adik-adik ini yang unik-unik banget. Terus aku harus bisa ready 24 jam buat bantuin tim masukan untuk paper mereka, untuk tugas mereka. Terus yang lucu sih gini, aku udah pernah ambil kelasnya dulu kan pas awal-awal kuliah. And then ketika aku ngasdes maka aku kayak retake the class again gitu. Jadi yang lucu adalah aku jadi kayak bisa belajar ngulang lagi kelas yang sama, which is 2 kelas kan. Aku bener-bener ngulang dari awal lagi, dan aku bisa belajar hal-hal baru yang mungkin pada saat itu dosennya belum ngajarin ketika aku ngambil kelasnya sekitar 2 tahun sebelumnya. Dan ketika mereka nanya, kan gak mungkin aku gak ada bahan. Jadi mereka juga memaksa aku buat belajar lagi, baca bahan baru lagi. Jadi dan hal tersebut benar-benar berguna banget buat aku, karena kebetulan waktu itu masuk ke masa-masa skripsi ya. Aku lagi cari topik, lagi cari bahan. Jadi pada akhirnya tentunya nemu judul biar bisa lulus. Jadi emang seru sih jadi asdos. Kalau aku suruh ngulang waktu, aku juga pengen jadi asdos lagi karena it was a fun experience. Wah, keren. Berarti ini bisa juga jadi option ya buat teman-teman terutama yang di HI atau di jurusannya masing-masing yang ada kesempatan jadi asdos, ambil aja karena pasti worth it, dan juga bisa merefresh lagi ilmunya, dapat ilmu baru. Siapa tahu yang masih kelewat kemarin di kelas atau pas kelas online ketiduran, mungkin bisa di refresh lagi nanti. There's now the $1 million question. Yes. Setelah melalui
setelah aku lihat polanya mungkin kakak lebih banyak kerja atau intern di bidang-bidang publik nih. Publik mulai dari research intern di NGO, di FPCI, di MOFA, di Kementerian Luar Negeri, dan juga jadi teaching assistant ASDOS. Tiba-tiba Kak Diandra masuk ke korporasi. Nah mungkin ini juga kita penasaran nih Kak, apa sih poin yang membuat kakak tuh istilahnya berbalik atau masuk ke dalam korporasi? Boleh tahu nggak Kak? Walaupun memang masih sama-sama researcher ya, masih analis juga, tapi korporasinya apa nih yang membuat Kak? Iya, kayak kenapa tiba-tiba masuk private companies gitu ya? Iya. Ketika akhir tahun kuliah tuh aku ada masa-masa kontemplasi gitu. Sebenarnya apa sih yang aku mau di umur yang masih muda ini? Apa sih yang mau aku pelajarin? Terus ternyata akhir dari kontemplasiku adalah aku pengen bikin sesuatu yang hal-hal yang bisa memberikan social impact gitu, economic and social impact gitu. Ada cerita kenapa aku masuk Gojek, kenapa aku tiba-tiba ting gitu muncul di kepala Gojek gitu, coba Gojek. Jadi memang akhir tahun masa-masa tahun terakhir aku kuliah itu aku selalu ke kampus tuh naik Gojek, kemudian aku naik kereta ke kampusku waktu itu. Dan aku tuh bener-bener setiap hari naik Gojek. Ketika naik Gojek tuh aku kayak muncul banyak banget pertanyaan gitu. Ini tuh bisnis apa? Kok bisa orang mau masuk Gojek? Kok bisa orang mau jadi driver? Kok bisa harganya kayak gini? Kok bisa apps kayak gini? Kok bisa? Banyak banget pertanyaan yang muncul di kepala aku. Sampai aku mikir, gak bisa nih kalau gue kepo doang gitu. Gak bisa nih kalau cuman rasa pengen taunya kebanyakan, tapi aku nggak bener-bener nggak ngerjain beneran gitu. Nggak bisa aku kalau misalkan hanya bertanya ke orang lain, hanya diskusi sama orang lain, tapi aku nggak masuk ke dalam organisasi dan belajar langsung. Nah pas banget waktu itu ada opportunity terbuka. Ketika ada opportunity terbuka aku daftar dan alhamdulillah keterima. Ketika aku masuk, aku memang jadi public policy and government relations intern gitu. Dan ketika aku sudah terjerumus gitu di Gojek, bener-bener ini cocok sama value yang aku inginkan gitu. Ketika aku tahun terakhir kuliah, di mana aku bisa belajar dan memberikan impact yang real kepada jutaan orang, di mana aku bisa benar-benar berpartisipasi dalam policy making. Meskipun aku masih junior, aku bisa kecebur langsung di event-event, kemudian di meeting-meeting. Menurut aku itu ketika aku masuk intern tuh oke, ini benar-benar revelation kalau misalkan value-value aku cocok dengan private company gitu. Apalagi aku melihat ada potensi besar dari perkembangan teknologi, melihat Gojek yang pada saat itu sudah menjadi super app. Oke, this is the place that I want to learn gitu. Pada saat itu sih mindsetnya seperti itu. Hingga sampai sekarang aku di sini masih bekerja di Gojek. Aku banyak banget belajar berbagai macam hal, dan di sini aku bener-bener fokus gimana caranya memberikan social impact. Jadi aku setiap bangun tidur yang bikin aku semangat tiap hari, yang bikin aku semangat kerja, yang bikin aku bener-bener oke, harus kuat, harus strong, harus bisa, harus deliver, adalah aku ngebayangin di luar sana banyak banget orang yang membutuhkan Gojek, orang yang menggantungkan dirinya terhadap Gojek, dan mereka semua merasakan impact-nya secara langsung gitu. Itu yang bikin aku bener-bener semangat setiap hari, dan emang apa ya, mungkin betah kali ya kerja di Gojek. Gitu sih. Oh, jadi awalnya karena penasaran akhirnya kecebur dan akhirnya merasa cocok dengan value-nya ya. Betul. Wah, jadi bisa aja kita penasaran terus jadi kerja lanjut ya. Keren. Jadi jangan ragukan kalau kalian ada penasaran sama suatu hal, bisa aja kalian. Dan ini revelation juga sih, insight juga buat kita. Ternyata untuk bisa impactful untuk banyak orang nggak perlu harus dari pejabat publik. Kamu bisa juga dari sektor swasta, dari sektor private, dan juga bisa berdampak buat banyak orang gitu. Salah satunya melalui Gojek gitu. Ini keren banget. Dan kita juga jadi penasaran nih Kak. Ini juga mungkin jadi pertanyaan buat orang-orang yang mungkin mau bekerja di perusahaan serupa atau mungkin beneran mau masuk ke Gojek nih Kak. Apa sih yang mungkin Kakak pelajari dari kuliah atau dari berderet-deret intern ini yang Kakak udah lalui yang ternyata bermanfaat banget loh di dalam pekerjaan Kakak sehari-hari sampai hari ini? Nah, kalau menurut aku sih, apa yang aku pelajarin di kuliah saat ini justru membuat aku paham konstelasi ekonomi politik suatu negara. Kalau kalian aware, kan sekarang Gojek udah expand tuh ke luar negeri,
Singapura, ke Thailand, ke Vietnam kan. Tentunya ketika kita berusaha memahami perkembangan digital ekonomi nggak cuma di Indonesia, kamu harus paham kondisi politik dan ekonomi suatu negara. Dan tentunya sudah jelas itu aku belajar dari HI UI gitu, dari kuliah. Jadi ketika kita mau expand, ketika kita mau melaunch suatu produk, maka tentunya kita harus memahami situasi dari negara tersebut seperti apa. Dan di sini tentunya insight-insight yang aku dapatkan di kuliah membuat aku paham dan belajar bagaimana sih cara kita berbisnis dengan negara lain, bagaimana kita memahami kondisi negara lain, dan menurut aku tuh relevan banget. Dua yang menurut aku relevan dari yang aku dapatkan dari kayu itu strategic thinking gitu. Ketika kita dihadapkan oleh suatu isu, kita harus bisa mikir secara komprehensif, nggak cuma dari satu sisi, tapi harus dari segala sisi gitu. Dan strategic thinking skills ini ternyata sangat berguna di pekerjaan aku sekarang. Dan aku rasa nih berilmu yang aku pelajarin sama aku kuliah gitu. Ketiga, terakhir tentunya communication skills. Karena partisipasi aku mungkin di FPCI chapter UI, karena karena aku ketika kuliah cukup banyak handle event-event kampus, bertemu dengan berbagai macam stakeholder di kampus, ketemu dosen, dekan, segala macam, itu juga mengajarkan kita sopan santun, etika bekerja, kemudian bagaimana kita menghandle orang-orang di sekitar kita, bagaimana etika kita bekerja. Itu juga aku dapetin pas masa-masa aku kuliah. Itu sih 3 poin utamanya. Baik, jadi selain belajar tentang memang substansinya kepake juga, permasalahan ekonomi internasional, tapi juga communication skill-nya juga, dan juga mindset untuk strategic thinking-nya juga kepake ya Kak. Ternyata memang tidak ada ilmu yang sia-sia. Apapun yang kita pelajari pasti terpakai itu di masa depan. Oke, nah mungkin aku mau tarik sebuah benang merah nih untuk juga menutup wawancara kita hari ini. Semua intern kakak, pekerjaan kakak sampai sekarang menuntut kakak untuk belajar lebih dan lebih setiap harinya kan Kak. Kakak sampai sekarang pun masih belajar hal-hal baru. Dan gimana sih Kak caranya supaya kakak bisa tetap konsisten untuk mau tetap belajar nih dan gak capek untuk belajar hal baru, bahkan sampai bekerja pun sekarang gitu, dan pastinya sampai bisa membawa kakak bisa di tempat kakak sekarang ini. Mungkin itu untuk menutup, karena itu merupakan juga pertanyaan besar dari wawancara kita hari ini. Menurut kakak gimana? Oke, kalau misalkan aku pribadi, ketika aku masuk kuliah, aku set my own target pribadi yang benar-benar nggak ada ikut campur tangan orang lain. Sebenarnya kita harus sering-sering self-reflect gitu. Sebenarnya kita mau jadi apa? Nomor 1 adalah pahamin diri sendiri. Benar-benar nggak usah dengar orang lain, nggak usah insecure dengar prestasi orang lain. Mendingan kita tanya diri sendiri aja. Apa yang baik buat kita belum tentu baik buat orang lain, begitu pula sebaliknya. Tanya diri sendiri, kamu passionnya kemana, kamu mau jadi apa, dan hal apa yang bikin kamu bahagia gitu di dunia ini. Nah, ketika berangkat dari situ, kamu pasti akan nemuin satu titik di mana oke, gue mau melakukan ini. And it could be anything, it could be anywhere gitu. Nah, ketika kamu udah nemu satu titik ini, satu passion ini, maka kamu akan harus mikir, gue harus ngapain aja nih biar bisa reach ini, harus ngapain biar bisa di suatu posisi yang kamu inginkan gitu. Nah, di situ kamu harus bikin turunannya, harus bikin list down plan A, plan B, plan C sampai Z, apa yang mesti kamu lakukan biar kamu mencapai mimpi kamu itu. Dan ingat, plan pasti ada gagalnya, nggak perlu takut sama gagal, nggak perlu khawatir, nggak perlu insecure kalau misalkan ada yang gagal. I've been there juga, beberapa kali jatuh di kegagalan, plan A sampai plan H mungkin gagal, and then aku mencoba plan I hingga aku benar-benar bisa sampai posisi sekarang gitu. Dan jangan takut gagal, mindset yang penting. Terakhir, ketika kamu udah tahu kamu mau jadi apa, kamu mesti yakinkan diri kamu bahwa hal tersebut baik buat kamu di kedepannya. Fokus ke growth mindset. Growth mindset itu menurut aku penting banget buat kita nih anak-anak yang masih muda. Ingat di kepala kamu growth mindset. Namanya belajar itu sampai mati, gak bisa stop. Kalau hari ini kamu melakukan kesalahan, kamu harus percaya di kepala kamu bahwa besok kamu akan jadi lebih baik. Terus kayak gitu. Jangan pernah ngerasa, oke, hari ini gagal, pasti besok gagal lagi. Kalau kita hari ini udah belajar, besok harus belajar lebih kenceng lagi. Terus kayak gitu. Namanya orang itu kapasitas otaknya gede tentunya, dan pasti punya space untuk kita belajar terus gitu setiap hari. Oke, thank you banget Kak Diandra. Ini insight-nya banyak banget kalau kita cuma beberapa menit.
Tapi jujur aku pun sendiri secara pribadi banyak banget dapat masukan baru, banyak juga yang terkonfirmasi juga apa yang mungkin jadi keresahan aku pribadi. Dan pastinya teman-teman yang nonton dan juga teman-teman di sini juga memikirkan yang sama gitu, mendapatkan insight-insight baru. Terima kasih untuk waktunya Kak Diandra, semoga Kak Diandra sukses selalu dan semoga tetap menginspirasi teman-teman yang lain. Terima kasih Kak.